Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di hari ketiga bulan Ramadan dan kita bahas penggalan hadis yang ketiga, insya Allah. Iqra'uha ala mautakum. Bacalah surat Yasin ini kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mautakum itu kan jamak dari mayyit. Mayyit itu adalah orang yang ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat tentunya. Nah, inilah mayit. Karena itulah maka iqra'uha ala mautakum, bacakan surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Nah, kalau dimaknakan dengan makna ini, maka orang yang sudah meninggal dunia, kemudian dia orang yang beriman, dia orang yang beramal soleh, dan mewariskan keimanan itu kepada generasi berikutnya, maksudnya mengajarkan juga mereka untuk mengenal surat Yasin. Setelah mereka mengenal surat Yasin kemudian membacakannya untuk mereka, maka ini pun bisa berpengaruh untuk mereka, sehingga mereka-mereka yang sudah meninggal itu mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan mudah-mudahan mereka mendapatkan tambahan kebaikan dari orang-orang yang masih hidup, yang karena usaha dia merawat keimanannya, usaha dia merawat amal solehnya, dan mengajarkan kepada generasi berikutnya agar mereka tetap beriman, beramal soleh, mengenal surat Yasin dan membacanya kepada mereka, maka insya Allah pahalanya pun akan sampai kepada mereka. Mudah-mudahan mereka diselamatkan dari api neraka. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan satu hadis di dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam satu kuburan, ya ada kuburan, beliau masuk. Nah, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, dua penghuni kubur ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu karena tidak membersihkan diri, mensucikan diri dari kencing, yang satunya suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah korma, terus ditancapkan di kuburan tersebut. Terus beliau mengatakan kepada para sahabat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa penghuni kubur ini selama pelepah korma ini masih basah. Nah, Imam An-Nawawi menjelaskan dengan beberapa penjelasan. Setelah itu beliau mengatakan, dengan ini, perhatikan, para ulama mensunnahkan, menganjurkan membaca Al-Quran pada orang yang meninggal dunia di kuburan. Kenapa? Kata mereka, karena kalau tasbihnya pelepah kurma saja itu bisa diharapkan meringankan siksa kubur bagi penghuni kubur, apalagi bacaan Quran. Karena itulah maka jangan mempersalahkan orang yang memahami hadis ini sebagaimana adanya, iqra'uha ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin itu pada orang-orang yang mati di antara kalian. Dan ini juga nggak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia kecuali mendapatkan apa yang diupayakan. Toh dia berupaya memelihara imannya, berupaya memelihara amal solehnya, berupaya juga membina generasi setelahnya, sehingga mereka menjadi orang yang beriman, beramal soleh, dan mengenal surat Yasin, akhirnya membacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal dunia. Insya Allah bacaannya akan berpahala, dan pahalanya akan nyampe kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang diniatkan untuk dihadiahkan kepada mereka. Sebagian ulama juga mengartikan iqra'uha ala mautakum, itu bacakan surat Yasin pada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian. Artinya kalau orang-orang lagi sakaratul maut, lagi sakit, bacakan surat Yasin kepadanya, sehingga mudah-mudahan imannya makin kokoh, imannya makin kuat. Dengan imannya makin kokoh, imannya makin kuat, maka insya Allah dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik. Dan tentu hal ini jangan sampai menjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Hendaklah saling menghargai. Kalau mengatakan bahwa membacakan surat Yasin itu nggak bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia, oke, nggak usah dilaksanakan. Tapi juga jangan mengingkari pada orang-orang yang memahami hadis ini apa adanya, iqra'uha ala mautakum, bacakan surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Mari kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga mudah-mudahan umat Islam bisa bersatu untuk mencapai kejayaannya. Umat Islam bisa berjaya dengan persatuan dan kesatuan. Perbedaan itu dari dulu juga ada. Dan yang berbeda dulu para ulama.
kita bukan ulama. Udahlah, kalau yang ini mengikuti ulama fulan, hargai. Yang ini mengikuti ulama yang lain lagi, hargai. Kita bukan ulama. Kalau memang kita ulama, kita ahli ilmu, silahkan mengkajinya. Tapi mengkajinya itu secara objektif, ilmiah. Kemudian dalam naungan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tolong menolong untuk mencapai kebenaran. Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan lebih penting. Menyakiti saudara kita itu berdosa, dan kadang-kadang yang kita bahas bukan masalah-masalah yang wajib, tapi masalah-masalah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka surat Yasin itu jantung Al-Quran. Karena di dalam surat Yasin ada prinsip-prinsip keimanan, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada kitab, iman kepada malaikat. Nanti akan kita jumpai di dalam surat Yasin. 6 rukun iman itu ada di dalam surat Yasin. Dan karena itulah Imam Al-Ghazali juga menyatakan, kenapa dinamai qalbul Quran? Karena surat Yasin mengandung prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam disebut qalbul Quran. Dan agar kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah surat Yasin. Karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan kebahagiaan dan akhirat. Dan bacakan surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal agar diringankan siksanya kalau dia mendapatkan siksaan, dan akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau nggak mau memahami seperti itu, bacakan surat Yasin kepada orang-orang yang sakit. Artinya ajarkan pada siapa saja, dan jangan putus asa mengajarkan sampai akhir hayatnya pun bacakan surat Yasin. Mudah-mudahan berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Apapun perbedaan para ulama, tapi surat Yasin ini sangat penting dan sangat membuat inspirasi, sehingga orang yang hidup insya Allah akan lebih hidup. Hidup di dunia ini penuh arti, penuh makna. Saat meninggal dunia insya Allah masih dapat kiriman pahala dari orang-orang yang masih hidup. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.